Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga tetap sehat dan selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga jarak. Kenalkan, nama saya Giva Nafira Salsabila dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Yang pertama, kita akan belajar tentang gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap, atau definisi lainnya adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan pelingkar dengan kelajuan atau besar kecepatannya tetap. Artinya, kecepatan sudutnya 0. Kita akan melihat video di mana memperlihatkan gerak melingkar. Ini dia. Dari video contoh terakhir, kita bisa lihat bahwa pergerakan dari kecepatan itu selalu tegak lurus dengan jari-jari yang ada pada lintasannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang posisi sudut. Dalam posisi sudut, kita akan membahas tentang lintasan linier, lintasan sudut, dan juga hubungan antara lintasan linier dan lintasan sudut. Selanjutnya, kita akan bahas lintasan linier. Nah, lintasan sendiri berarti jarak, dan linier berarti garis lurus. Jika kita simpulkan, lintasan linier adalah panjang lintasan garis lurus yang ditempuh. Jika pada gerak melingkar, maka lintasan liniernya akan membentuk sebuah lingkaran. Lintasan linier ini dilambangkan dengan huruf S dengan satuan yaitu meter. Jika lintasan linier pada gerak melingkar merupakan sebuah lingkaran, maka lintasan liniernya adalah keliling lingkaran. Rumus dari keliling lingkaran adalah 2πr. Berikutnya yaitu lintasan sudut. Hampir sama dengan pengertian lintasan linier, lintasan sudut adalah besar sudut yang ditempuh. Lintasan sudut ini kita tandai dengan θ. Jika lintasan tersebut menempuh satu putaran, maka θ akan menghasilkan 360 derajat. Namun satuan internasional sudut adalah radian. Maka untuk mengubah 360 derajat menjadi sebuah radian adalah 360 derajat sama dengan 2π radian. Selanjutnya, dari dua lintasan tersebut, kita dapat menghubungkan hubungan antara lintasan linier dengan lintasan sudut. Jika satu putaran di lintasan linier adalah S sama dengan 2πr dan lintasan sudut θ sama dengan 2π, maka kita akan mendapatkan hubungan antara S dan θ, yaitu S sama dengan θ dikali R. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periode dan frekuensi. Dalam kehidupan nyata, kincir air merupakan gerak lintasan yang berbentuk lingkaran. Untuk melakukan satu kali putaran, kincir air tentu membutuhkan waktu. Nah, waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan putaran selama satu putaran penuh disebut dengan periode. Secara matematis, periode dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan T kecil per N, di mana T merupakan besaran periode dengan satuan sekon, dan T kecil adalah waktu dengan satuan sekon, dan N adalah jumlah putaran. Sedangkan banyaknya putaran yang dilakukan kincir air setiap detik disebut dengan frekuensi. Satuan untuk frekuensi adalah Hertz. Secara matematis, frekuensi dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan N per T kecil. Dari frekuensi dan periode ini, kita dapat suatu hubungan di mana hubungan frekuensi dan juga periode adalah berbanding terbalik. Maka hubungan yang dihasilkan adalah frekuensi sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan linier dan kecepatan sudut. Kecepatan linier adalah jarak yang ditempuh bagi selang waktu pada lintasan lurus. Karena ini merupakan gerak melingkar, maka kecepatan linier memiliki rumus V sama dengan S per delta T, dengan S merupakan panjang busur atau panjang satuan lingkaran yang berarti 2πr, dan delta T adalah selang waktu yang dibutuhkan adalah periode. Maka kecepatan linier dalam gerak melingkar adalah V sama dengan 2πr per T, atau bisa ditulis juga dengan V sama dengan 2π fr dengan satuan V sama dengan meter per sekon. Kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu pada lintasan sudut. Kecepatan sudut bisa kita simbolkan dengan simbol omega. Nah, maka rumusnya adalah omega sama dengan
Theta per delta T, yang dimana theta adalah perubahan sudut dan delta T adalah selang waktu. Jika satu putaran theta sama dengan 2pi dan delta T sama dengan periode, maka dihasilkan persamaan omega 2pi per T besar atau 2pi per periode, atau persamaan lainnya adalah omega sama dengan 2πf, dengan satuan omega adalah radian per sekon. Nah, kita akan membahas satuan percepatan sentripetal. Dalam suatu gerak melingkar beraturan, terdapat nilai suatu percepatan. Nah, percepatan tersebut selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran, disebut dengan percepatan sentripetal, yang dilambangkan dengan AS. Untuk partikel yang melakukan gerak melingkar beraturan, laju linearnya adalah konstan. Tetapi, partikel masih bisa mengalami percepatan sentripetal yang dirumuskan sebagai berikut. AS sama dengan V kuadrat per R, atau bisa kita tuliskan dengan V sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, AS percepatan sentripetal memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Kita akan membahas tentang gaya sentripetal. Nah, sebuah benda akan mengalami percepatan sentripetal yang tadi jika benda tersebut mengalami gaya yang searah dengan percepatan sentripetal. Inilah yang disebut dengan gaya sentripetal. Maka, gaya sentripetal adalah gaya yang membuat suatu benda bergerak melingkar. Nah, gaya sentripetal ini dilambangkan dengan Fs. Maka, persamaan gaya sentripetal adalah Fs sama dengan M dikali AS atau percepatan sentripetal, di mana Fs memiliki satuan Newton atau dilambangkan dengan huruf N besar.